Memang di konten kali ini kita akan mencoba nge-review satu buah cooler. Sebenarnya coolernya udah terkenal juga sih kalau di luar, cuman kalau di Indonesia emang agak-agak jarang yang pakai. Mungkin karena looksnya yang nggak terlalu flashy ya, jadi masih standar-standar aja, biasa-biasa aja. Apalagi yang versi sebelumnya itu bentuknya kayak aneh banget gitu, kayak terlalu futuristik. Tapi di sini kita dikirimin lagi dari Arctic, kita bakalan nge-review ini nih, liquid freezer yang ketiga. Nah, sekarang kita bakalan coba nge-review produk ini karena kita kebetulan juga dikasih dari Foxhound. Jadi thank you banget buat Foxhound yang udah ngirimin produk ini. Dan thank you juga buat Arctic yang udah ngirimin juga sampel reviewnya. Jadi Liquid Freezer 3 ini adalah penerusnya si Liquid Freezer yang kedua. Kalau di Liquid Freezer 3 ini ada sedikit improvement sih dari segi desainnya dan juga dari segi performanya ada sedikit improvement lah. Dan kali ini juga kita akan mencoba apakah si cooler ini bakalan bisa ngedinginin prosesor yang punya TDP-nya di atas 300 watt. Nah, untuk pertama-tama kita bakalan lihat juga si bagian fisiknya dulu ya. Jadi di sini kita dikasih yang 360 mm. Jadi ini ukurannya triple 120 mm. Jadi lumayan gede. Dan juga kita dikasih versi yang ARGB ya, jadi ini udah ada RGB-nya. Jadi buat kalian yang lebih senang build-nya berwarna-warni, boleh pilih yang ARGB. Terus juga ada versi putihnya juga, dan juga ada yang versi full black, jadi no LED. Jadi misalkan kalian yang benar-benar mau build blackout, bisa pilih pakai yang no RGB sama sekali ya. Nah, ini dia produknya. Dari segi fisik sih kurang lebih mirip-mirip aja sama yang sebelumnya. Jadi fan-nya masih tetap pakai fan Arctic P12 yang biasa ya, bukan yang Max. Nah, untuk RPM-nya si P12 standar ini dia ada di 200 sampai 2000 RPM, jadi lebih pelan sedikit daripada yang Max. Cuma misalkan kalian lebih ke performa, bisa diganti aja si fan-nya, diganti sama yang versi Max-nya. Dan juga bisa kalian push pull misalkan kalian pengen, jadi lebih performanya lebih kenceng, lebih dingin gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi fisik, sekarang ada pembaruan banget ya dari segi head pump-nya. Jadi seperti ini head pump-nya, jadi kecil banget ya si head pump-nya. Terus ini kita bisa ditempelin pakai magnet. Jadi si head pump ininya sendiri dia ada magnetnya di bagian bawah. Nah, ini magnetnya. Nanti ini dia bisa ditempelin di bagian sini. Tempel bagian sini. Jadi nanti kalian bakalan melihat coolernya bakalan seperti ini nih. Nah, dari segi desain menurut saya ini ada bener-bener ada improvement banget ya. Soalnya yang sebelumnya yang versi 2-nya itu kelihatannya tuh kayak terlalu alien, terlalu kayak pesawat alien, udah gitu bentuknya terlalu futuristik, terlalu angular gitu, terlalu tajam gitu. Cuman di versi ketiga ini dia bener-bener redesign, jadi si bentuknya bakalan lebih simple ya, pastinya bakalan lebih cocok lah. Udah gitu di sini juga kita dikasih ARGB ya, nanti bakalan kita lihat juga di build-nya. Terus di sini kita dikasih fan-nya ini sebetulnya harusnya lebih bagus ya daripada yang versi kedua, soalnya yang versi ketiga ini kita dikasih fan-nya agak sedikit lebih besar. Seperti biasa Arctic selalu menyediain fan di bagian head pump-nya buat ngedinginin VRM, jadi ini emang benar-benar performance oriented banget ya. Nah, untuk ketebalan radiatornya, seperti yang bisa kalian tahu, radiatornya ini emang tebal banget ya, dia ada di 28 mm tebalnya. Jadi ini untuk performance harusnya lebih bagus ya daripada radiator yang tipis yang biasanya dipakai merek-merek lain, itu lebih tipis sedikit ya. Terus kalau misalkan dilihat juga dari fins atau enggak si siripnya, dia lebih padat ya, jadi lebih padat, udah gitu dia lebih tinggi. Jadi si ukuran finsnya di sini kita lebih tebal, jadi harusnya secara performa bakalan lebih better daripada yang versi 2. Soalnya yang fin versi 2 itu masih nggak setebal ini. Nah, yang saya suka dari Arctic ini, dia udah pre-install fan-nya. Jadi misalkan kalian ngeluarin dari box-nya, kalian udah nggak perlu nginstal lagi fan sama sekali. Jadi udah diinstalin sama Arctic dan juga udah pre-routed juga. Jadi ini si kabel-kabelnya, ARGB-nya, terus kabel untuk speed fan-nya juga ini udah diinstal dan juga disembunyiin di dalam si tubingnya di dalam sini ya. Nah, jadi untuk masalah kabel bakalan clean banget ya dari radiator
si kabelnya ada di dalam selang. Dari dalam selangnya kita langsung aja di head pump. Nah di sini juga kita dikasih breakdown cable ya. Jadi ada yang seperti yang mirip yang versi pertama, kita cuma dikasih satu CPU pin aja. Jadi ini satu kabel untuk ngekontrol semua RPM. Mulai dari RPM-nya si pump, udah gitu RPM-nya fan, dan juga RPM-nya si kipas yang ada di head pump ini. Nah, terus juga kita dikasih satu lagi kabel breakdown. Ini totalnya keluarnya 3 input ya, 3 input. Ini bisa terpisah-pisah jadinya. Jadi nggak kayak yang versi 2 cuman satu kabel doang. Di sini kita bisa dipakein 3. Jadi untuk RPM si kipasnya kita bisa atur sendiri, RPM si pumpnya bisa diatur sendiri, dan RPM si kipas yang ada di head pumpnya juga bisa kita atur sendiri. Jadi ini kayaknya better ini ya, jadi bisa dipakai, bisa ngatur semuanya gitu. Nah di sini juga kita udah dikasih satu kabel juga RGB, jadi seperti biasa, karena emang cuma satu, jadi biar nggak ribet ya gitu. Nah di sini untuk mounting bracketnya kita udah dikasih supportnya AMD dan Intel ya. Cuman kalau di Intel kita udah dikasih ini, bisa dilihat sendiri, kita udah dikasih contact frame. Jadi si contact frame ini fungsinya buat si prosesor biar flat gitu di motherboardnya. Jadi biar nggak ada bending di motherboard dan juga di prosesor. Jadi untuk performa coolingnya bakalan rata dan bakalan lebih bagus gitu. Jadi untuk Arctic dia udah nyediain untuk Intel, khusus Intel aja ya, ini LGA 1700 dan LGA 1851. Jadi untuk generasi 15, Intel generasi 15 nanti udah disupport, jadi aman. Nah untuk bracket AMD dia tetap sama aja ya, untuk AM4 dan AM5 dia masih tetap support. Nanti bisa dilihat aja di manual booknya, misalkan kalian mau pakai untuk AMD. Nah kalau gitu kita langsung aja nge-benchmark si cooler ini ya. Nah di sini kita bakalan pakai build pribadi saya. Jadi di sini saya pakai Intel i7 14700K dengan motherboardnya Gigabyte Z790 UDA-X. Dan di sini kita bakalan pakai casing dari Montech, ini Montech King 95. Nanti kita bakalan lihat aja bagaimana hasil performanya di dalam casing yang applicable ya gitu, maksudnya di dalam casing yang bisa dipakai gitu. Oke, ini si liquid coolernya udah kepasang di dalam casing. Kita kondisinya kayak gini ya, kita pakai casingnya dari Montech, ini Montech King 95 Pro. Jadi untuk intake-nya udah benar-benar full, di depan ada 2, di bawah ada 3. Untuk GPU kita nggak pakai GPU load, jadi panasnya benar-benar pure dari prosesornya doang. Terus kita pakai di atas ini si radiatornya, disimpan di atas exhaust posisinya. Terus untuk si pump speednya kita set di 100% karena nggak terlalu berisik juga. Lalu untuk si VRM fan juga kita set di 100%. Terus untuk yang settingan si fan curve untuk radiatornya kita settingnya di normal. Nah untuk 150 watt kita bisa dapetin skor di 30.489, jadi kisaran 30.000 dan 31.000 yang masih tetap sebetulnya kenceng banget ya. Walaupun cuman kita limit di 150 watt gitu. Nah untuk yang load 150 watt kita bisa ngehandle si prosesor ini cukup dingin lah ya, kita cuman ngedapetin temperatur maksimalnya di 75 derajat. Nah untuk pikornya dia bisa stable sustain di kisaran 4,7 sampai 4,8 GHz. Di sini dia reportnya ada di 4,75, jadi kisaran antara 4,7 dan 4,8. Lalu untuk e-core-nya dia ada di 3,8 GHz. Jadi untuk speednya masih lumayan jauh dibandingkan klaimnya Intel yang bisa all boost core-nya sampai 5,5 GHz. Nah selanjutnya kita ke power limit di 200 watt. Nah di 200 watt kita bisa ngedapetin skor di 32.759. Jadi udah ada improvement sekitar 2.000 sampai 3.000 poin. Jadi lumayan ya, udah cukup kenceng juga. Terus kita ngedapetin temperatur maksimalnya di 85 derajat. Jadi masih lumayan agak jauh ya dari TJ Max yang 100 derajat itu. Nah, di sini kita bisa ngedapetin P-core-nya dia stable di kisaran 5,1 sampai 5,2 GHz, tapi di sini lebih mepet ke 5,1-nya. Lalu yang untuk E-core-nya dia ada di kisaran 4 GHz sampai 4,1, tapi ini lebih mepet ke 4,1 GHz ya. Cuman untuk 200 watt udah cukup banget, adem juga ya, bisa dibilang adem, 85 watt di full load di Cinebench selama 10 menit. Udah gitu skornya juga udah cukup lumayan di 32.000 ya, 32.700, jadi kisaran antara 32 dan 33.000. Nah selanjutnya kita ke load yang 250 watt. Nah di sini kita bisa ngedapetin skornya di 34.064. Jadi kisaran 1.500-an lebih
tinggi lah ya, antara 1500 sampai 1000, tapi kita harus ngasih 50 watt lebih ke prosesor ini biar supaya ngedapetin skornya yang segitu. Nah di sini kita ngedapetin temperatur maksimalnya di 98 derajat, jadi cukup panas juga setelah running 10 menit Cinebench. Nah lalu untuk clock speednya yang untuk P-core-nya kita bisa sustain antang di kisaran 5,3 GHz, jadi sekitaran 200 MHz lebih cepat daripada PL200. Lalu untuk E-core-nya kita bisa ngedapetin di 4,2 GHz, lebih sedikit lah ya. Jadi ini udah mulai mepetin banget si klaim bahwa si Intel bisa untuk P-core all bus-nya bisa di 5,5 GHz dan juga E-core-nya bisa di 4,3 GHz. Oke, yang terakhir kita nggak pakai power limit, jadi kita set di rata kanan semuanya untuk power limitnya, jadi kita nggak kebatas. Nah di sini kita bisa ngedapetin skor Cinebench-nya di 34.602 poin, jadi cuman beda tipis ya, kisaran 500 sampai 1000 mungkin ya, kalau misalkan kita ngadain margin of error-nya, jadi nggak terlalu selisih gede juga. Cuman si CPU package-nya kita mentok di 100 derajat Celcius, jadi ini benar-benar udah thermal throttling, jadi udah nggak bisa lebih lagi daripada ini. Powernya maksimal di 280 watt, jadi kisaran 280-270 ini udah mentok banget di prosesor ini. Dengan cooling ini kita nggak bisa ngedapetin lagi boost clock yang lebih daripada ini. Nah di sini juga dengan setting standar ya, kita bisa ngedapetin clock untuk di P-core-nya kita stable di mepet di 5,4 GHz, jadi naik 100 MHz daripada yang PL250. Lalu untuk E-core-nya kita bisa ngedapetin di 4,3 GHz, jadi sesuai dengan klaimnya Intel, E-core-nya bisa full boost all-core di 4,3 GHz. Tapi masih sayang banget untuk P-core-nya, apabila kalian nggak punya cooler yang luar biasa bagus, cooler ini aja kayak masih belum bisa ngehandle full load di 300 watt, apalagi untuk i9 ya. Untuk i7 aja ini masih belum bisa ngeluarin sepenuhnya. Jadi untuk core clocknya masih belum bisa full di 5,5 GHz. Setelah lihat hasil yang tadi, menurut kalian gimana dengan cooler yang sebagus ini? Ya bisa dibilang ini coolernya harganya emang agak cukup mahal ya, di kisaran 2 jutaan. Tapi kalian bisa ngedapetin performa yang oke banget. Udah gitu bisa ngehandle full load di 280 watt no problem, walaupun ya thermal throttling, tapi misalkan di 250-260 watt ini masih oke banget. Dan misalkan kalian mau ngoprek lagi si prosesornya juga, misalkan mau di undervolt kan otomatis kalian bisa ngedapetin clock yang lebih dengan voltage yang kurang, dengan suhu yang lebih rendah, udah gitu dengan voltage yang lebih rendah juga. Jadi ini kita nggak ngecek sejauh itu, kita cuma ngecek stok clocknya aja dan kita cuma nyalain power limitnya aja. Jadi kita bisa ya ngira-ngira lah si performa cooling dari Arctic Liquid Freezer yang versi 3 ini bakalan sebagus apa. Nah, begitu deh hasil dari review si Liquid Freezer 3 kali ini. Menurut kalian udah cukup oke atau belum? Silahkan komentar di bawah, apakah terlalu overpriced ataukah underpriced malah. Nah begitu, dari hasil reviewnya kali ini, saya izin undur diri. Nama saya Nabang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.